Haleluya, puji Tuhan, kuasa dan anugerah Tuhan pasti dicurahkan buat setiap kita pagi hari ini teman-teman. Satu hal yang kita percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan Dia. Karena Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama katakan, through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Katakan dengan segenap iman kita teman-teman. I'm not gonna live by what I see. Cause I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Cause I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Mari sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live, not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Say I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe. I believe in you. Yes, I believe. I believe. I believe. I will say I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sukai percaya kuat kuasa Tuhan buat hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami tahu dan kami percaya kami menyembah Allah yang benar. Dan kami siap untuk tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan.
Tiba saat yang Kau menjamah setiap hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan segenap kerinduan kami. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat buat hidup kami. Amin. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Dimanapun kita berada saat ini, sama-sama katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah,
bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Haleluya. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bersama-sama angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Yesus, haleluya. Sebab kami perlu Kau Tuhan, sebab kami perlu Kau Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya. Sungguh kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Kau segarkan rohani kami. Ini kami Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
kuasa Roh Kudus. Dimanapun kita berada katakan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. sekali lagi katakan mengalirlah. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkan kami Tuhan, kami percaya Yesus. Ini hidup kami Tuhan, sebab hanya kuasa yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan, penyertaan dan perlindungan Tuhan buat hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini. Satu hal yang kami percaya, kami menyembah satu Allah yang sama Tuhan. Kau Allah dari segala Allah, yang layak untuk setiap kami sembah dan kami tinggikan. Setiap pujian dan penyembahan sudah kami naikkan Tuhan, kami percaya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya untuk setiap kami mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Agar setiap kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan ya Bapa. Tapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Sehingga hidup kami tidak hanya untuk kami, tapi kami boleh berdampak buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Engkau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Kami siap untuk membuka hati kami lebar-lebar. Kami siap untuk membuka pikiran kami siap untuk membuka telinga kami Tuhan. Biar ketika benih firman itu ditaburkan buat setiap kami Tuhan, ada kuasa yang hidup dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh diubahkan, boleh diperbaharui, boleh diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biar kiranya Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan rindu nyatakan buat setiap kami. Thank you Jesus, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk anugerah yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih untuk setiap urapan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati Engkau, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita masih bisa ibadah meskipun ibadahnya masih online, tapi gue harap kita dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik. Nah teman-teman, kita sekarang pada pagi hari ini mau sama-sama belajar, gue dan kalian mau belajar tentang topik yang masih sama sih sama minggu lalu, yaitu halangan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau review sedikit yang minggu lalu kita udah pelajarin. Minggu lalu yang pertama kita belajar tentang halangan atau tantangan itu merupakan jembatan menuju berkat yang lebih besar. Nah, terus yang kedua juga kita belajar tentang penundukan. Penundukan itu perlu ketekunan, kegigihan, komitmen, dan roh yang aktif. Nah, teman-teman, kira-kira nih, sebagai kaum milenial, kan kita umurnya nggak akan jauh-jauh juga kan, paling ya beda beberapa tahun lah. Kaum milenial, nih, apa aja sih halangan sama tantangan yang kalian hadapin sehari-hari? Nah, teman-teman boleh komen di bawah, nggak bercanda. Sorry bro. Nah, kalau yang gua hadapin di lingkungan sekitar gua, itu
ya biasalah kenakalan remaja kayak ngerokok, minum mungkin, kemudian ngerampok mungkin tapi nggak tahu. Nah terus yang gue alamin tuh, yang masih gue pribadi alamin, masih ngelawan orang tua, masih males-malesan, bahkan bangun aja males teman-teman, bangun, terus males doa, males segala macem lah, si ngomong kasar. Nah kira-kira hal-hal ini yang bakal kita bahas dalam firman Tuhan hari ini. Ada beberapa poin juga yang bakal kita dapetin pada pagi hari ini. Nah sekarang boleh kita buka di Markus 14 ayat 38. Ntar gue bacain. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah teman-teman, versi The Messenger-nya, stay alert, be in prayer, so you don't enter the danger zone without even knowing it. Don't be naive. Part of you is eager, ready for everything in God, but another part is as an old dog sleeping by the fire. Nah dari versi The Messenger ini kita mau ambil beberapa poin penting teman-teman. Yang pertama, stay alert. Terus kita baca lanjutannya, be in prayer, so you don't enter the danger zone without even knowing it. Don't be naive. Nah kita mau highlight yang bagian don't be naive ini. Naif dalam KBBI itu lugu, karena muda dan kurang berpengalaman, sederhana, celaka, bodoh, tidak masuk akal. Nah terus bang, arti gampangnya apa bang? Biar kayak Instagramable gitu lah. Arti gampangnya naif itu melihat hidup berwarna putih, atau melihat hidup tuh lurus-lurus aja, terus semua orang dinilai baik. Jadi kayak misalkan kita nggak bisa ngebedain gitu, mana yang orang yang mau nipu kita, mana orang yang bakal niat jahat sama kita. Lah terus gimana sih caranya biar kita bisa ngebedain hal-hal tersebut? Nah sekarang kita buka di 1 Korintus 10 ayat 23. Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah teman-teman, terus gimana caranya biar kita tahu gitu, apa sih yang dibolehin sama Tuhan? Atau apa sih yang berguna buat kita? Nah, di sini gue kasih yang realnya aja deh, yang gue alamin sendiri. Jadi waktu itu pokoknya udah lama lah ya, gue lagi ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman, terus lagi ngobrolin tentang apa ya pokoknya nggak penting lah. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, kok Riko bukan Koko, ya nyobaan lah, bahasa Sundanya mau nyobaan lah, dia kudut. Terus dia benar, gue cobain, isep, pahit bro, pahit asli, gak bohong. Terus gue mikir, naon jelma-jelma itu ya, dalam pikiran gue mah apa sih itu pahit, apa sih yang dinikmatin. Terus jadi gue jadi mikir secara logika gitu. Nah terus manfaatnya apa gitu? Kalau menurut gue ya, manfaatnya buat diri gue ya nggak ada gitu. Ya udah lebih baik gue nggak ngegunain ini atau nggak pakai inilah, nggak penting gitu. Karena tadi kan disebutin di 1 Korintus 10 ayat 23 itu segala sesuatu boleh gitu, tapi nggak segala sesuatu berguna. Nah jadi itu teman-teman, kita harus punya tolak ukur, atau kita harus punya parameter teman-teman,
di dalam diri kita, biar bisa ngebedain yang berguna mana, yang bermanfaat bagi kehidupan kita mana, sama yang nggak bermanfaat gimana gitu. Nah, itu poin yang pertama teman-teman, stay alert. Terus poin yang kedua, lanjutannya be in prayer. Nah, be in prayer. Kenapa sih harus terus be in prayer, harus selalu doa terus? Jawabannya kita buka di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Judulnya Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oh teman-teman, coba bayangin aja deh. Tuhan loh, itu Tuhan setiap pagi sebelum dia ngajar, sebelum dia ke kota-kota, dia itu berdoa, itu statusnya dia Tuhan gitu. Apalagi kita teman-teman yang statusnya manusia, kita emang harus butuh Tuhan. Nah terus tempatnya gimana sih kalau buat doa, atau pas kapan kita harus doa? Biasanya gue nyiapin waktu seminggu gitu, di hari apa, atau enggak kan di youth nih, di River Youth kita waktu sebelum COVID ya, waktu sebelum COVID suka ada doa hari Jumat. Nah nanti juga bakal lanjut lah, mudah-mudahan setelah COVID hari Jumat. Gue ada pengalaman apa sih manfaat doa sampai kita harus disuruh terus be in prayer, selalu doa. Gue ada sedikit pengalaman yang realnya. Jadi waktu pertama kali gue disuruh doa, ya waktu pertama kali gue ikutan doa di youth, gue disuruh, dipaksa, kata si mama teh, udah kau mah pada gabut di rumah, itu jelas cenah, bahasa Indonesia mah, daripada diam-diam aja gitu di rumah, ngapain? Ya udah gitu, gue teh pergi aja hari Jumat ke gereja, tapi teh masih males-malesan terus, bahkan kan ada penyembahan dulu, gue nggak ikut nyanyi segala macam lah, pokoknya gue diem-diem aja lah. Terus sekali dua kali masih tetap disuruh, masih tetap dipaksa-paksa. Terus suatu kali waktu ada pas kebetulan, bukan kebetulan ya bagi Tuhan, pas ada sedikit masalah di rumah, gue datang hari Jumat. Hari Jumat gue datang aja, terus gue doa, gue penyembahan. Oh teman-teman, itu yang rasanya gue nggak dipaksa beda sama yang saat gue dipaksa. Itu gue doa, gue penyembahan, beda banget. Hati itu tenang, meskipun gue harus masih mikirin masalah yang ada di rumah, hati itu tenang teman-teman. Terus damai pokoknya. Nah terus ada satu poin penting lagi yang harus kalian tahu. Waktu doa ketemu sama teman-teman ini, gue maksud waktu doa hari Jumat di River ini ya, kita bangun dua relasi teman-teman. Yang pertama relasi kita sama teman-teman kita. Nah, kenapa harus bangun relasi kita sama teman-teman kita? Karena menurut gue teman-teman kita yang ada di youth ini, mereka yang selalu ngingetin kita, komunitas ini yang bakal selalu ngedukung kita teman-teman. Terus yang kedua, kita bangun relasi sama Tuhan. Kita tetap bonding sama Tuhan teman-teman. Nah itu pentingnya, kita harus tetap berdoa, kita harus be in prayer. Terus poin yang ketiga, lanjutannya, so you don't enter the danger zone without even knowing it. Nah, so you don't enter the danger zone without even knowing it ini gue umpamain kayak rusa teman-teman. Rusa yang lagi jalan, lagi cari makanan di padang rumput sendirian gitu. Dia misah dari rombongan yang lainnya. Nah, dia nggak tahu bakal ada bahaya yang ngampirin dia, bakal ada singa yang dari jauh
bakal nerekam dia suatu waktu. Dia masih lugu, dia masih naif. Kalau nggak ada teman-teman yang bakal ngingetinnya, dia bakal udah aja mati dimakan singa, mungkin dimakan harimau. Nah itu juga yang bakal terjadi sama kita teman-teman. Kalau misalnya kita nggak punya lingkungan yang baik, nggak punya lingkungan yang mendukung, nggak punya komunitas yang selalu ngingetin kita, nah itu juga yang bakal terjadi sama kita. Kita bakal nggak tahu aja udah dimakan singa mungkin ibaratnya mah. Nah itu teman-teman, jadi pentingnya komunitas buat kehidupan kita semua itu, untuk selalu ngingetin kita, untuk selalu ngedukung kita kalau kita lagi down. Nah gue juga ada satu kesaksian nih dari apa sih pentingnya komunitas buat kehidupan gue gitu. Jadi waktu itu pokoknya udah lama lah ya, udah lama gue putus, broke up ya itulah, sama cewek ya emang bucin udah lama. Terus gue tuh cerita sama Koko Peter, kok gue gini, duh putus, ya pastilah galau, tapi udah lama, udah biarin, pasti galau. Terus nggak sayu orang ngebaso bahasa Sundanya, kita ngebaso sih resep kan, lumayan lah, senyum sedikit, ngebaso di tempat baso, ngobrol gitu, kenapa tuh gini, gue ceritalah. Terus dia akhirnya ngasih saran, ya bang lu juga kalem we lah, ada cewek mah tuh nggak cuma satu, berarti dia emang bukan punya lu, emang bukan buat lu. Terus gue ngomong ya udahlah, oke ya bener oke, kata gue teh. Udah aja lumayan kan dapat bakso gratis. Udah gitu balik pulang ke rumah. Nah suatu waktu gue lagi ngumpul sama teman-teman gue, lagi ngobrol biasa di lingkungan gue yang beda, lagi ngobrol. Gue nggak sengaja cerita, orang kayak putus. Wah, terus tahu tanggapan teman-teman gue, asik ya mah cai. Cai itu dalam kalau di obrolan kita atau komunitas kita, cai itu air lah, amer. Nah teman-teman, jadi di situ gue mikir gitu, oh gini gitu bedanya. Kalau misalkan gue tetap terus main, terus berkomunikasi, terus ngobrol sama komunitas yang A, ya udah gue bakal masuk, gue bakal jadi kayak gaya hidup gue kayak mereka. Beda lagi kalau gue masuk misalnya tetap ngobrol sama komunitas yang B atau tetap main sama mereka, gue bakal jadi kayak mereka juga. Nah itu teman-teman, pentingnya komunitas buat kita itu sebagai salah satu parameter juga, salah satu tolak ukur juga. Oh kita nggak boleh gini nih, kita diingetin nih kalau lagi gini. Nah jadi itu juga yang pasti akan ngedukung kita buat biar kita nggak selalu jatuh terus sama lubang yang sama teman-teman. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap cari pengalaman lagi, kita cari ilmu lagi. Biar apa? Biar kita nggak lugu, biar kita nggak dibodoh-bodohin, biar kita tahu gitu siapa yang orang-orang yang kira-kira bakal nipu kita nih. Kira-kira orang mana nih yang bakal jahatin kita. Nah itu. Terus kita juga harus tetap berdoa, kita harus tetap keep in touch sama Tuhan, kita harus terus bonding sama Tuhan supaya kita juga punya parameter yang Tuhan tentuin gitu, yang Tuhan mau. Nah teman-teman, kira-kira segitu aja yang bisa gue sharingin. Semoga apa yang gue sharingin pada hari ini bisa jadi berkat buat kita semua, bisa
nambahin pengertian-pengertian baru lagi buat teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini, atas hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami udah belajar lagi. Tuhan Yesus, kami udah menambah pengertian-pengertian yang baru lagi akan firman-Mu Tuhan. Supaya berkati kami supaya apa yang telah disampaikan barusan bisa jadi pengingat kami, bisa jadi parameter kami Tuhan Yesus. Supaya kami tetap berpikir logis Tuhan Yesus, tapi juga dengan ada arahan dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar juga kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.